Pernahkah kamu menyadari bahwa dua orang bisa mengalami kejadian yang sama tapi mengingatnya dengan cara yang sangat berbeda? Seseorang bisa terus dihantui oleh masa lalu, sementara orang lainnya menganggap sebagai pelajaran berharga. Apa persisnya yang membedakan keduanya? Jawabannya bukan pada apa yang terjadi, melainkan bagaimana mereka menyimpan pengalaman itu di dalam memorinya. Ada satu presuposisi dalam NLP yang mengatakan bahwa setiap memori memiliki struktur. Dan seperti halnya sebuah bangunan, ketika kita mengubah strukturnya, cara penyusunannya, pencahayaannya, ukurannya, kita mengubah bagaimana kita merasa saat berada di dalamnya. Inilah inti dari submodalitas. Jadi ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan, tapi bagaimana kamu memikirkannya. Submodalitas adalah setting tersembunyi dari pengalaman mental kita. Suatu memori dapat tersimpan dengan kualitas tingkat terang atau gelap, warna atau hitam putih, dekat atau jauh, suara keras atau pelan sebagai bagian dari struktur batin kita. Dan menariknya, kita tahu cara mengubah struktur itu, kita tidak hanya mengubah emosi kita terhadap masa lalu, tapi juga pelajaran yang kita bawa darinya. Misalnya begini, bayangkan seseorang yang trauma berbicara di depan umum. Setiap kali ia membayangkan naik ke panggung, gambaran dalam pikirannya begitu besar, dekat, dan terang. Suara tawa penonton terdengar keras seolah-olah menertawakannya. Ia bahkan bisa merasakan jantungnya berdebar seakan kejadian itu nyata. Tapi coba kita ubah strukturnya. Kita bantu dia memundurkan gambarnya, mengecilkannya, memudarkan warnanya, suaranya jadi pelan, bahkan seperti bisikan, dan ajaibnya secara perlahan emosi yang menakutkan itu mulai berubah. Ia mulai melihat memori itu hanya sebagai video lama, bukan kenyataan yang mengikat. Dan dari situ muncul ruang untuk pembelajaran baru. Oh, itu bukan tentang aku gagal, tapi tentang aku yang belum siap. Ketika struktur berubah, makna pun berubah. Dan saat makna berubah, kita bisa mengambil kendali atas cerita hidup kita. Inilah kekuatan tersembunyi dari submodalitas, sehingga dengan demikian kita tidak harus menghapus masa lalu, tapi kita bisa mengedit cara kita menyimpannya dalam memori, supaya masa lalu mendukung pertumbuhan, bukan mengurung langkah. Karena pada akhirnya, bukan pengalaman itu yang menentukan arah hidup kita, tapi melainkan bagaimana kita membingkainya di dalam pikiran.